Saya dapat kabar juga dari Keraton Jogja soal pemalsuan makam di wilayah Jogja ini kan banyak juga kan, sampai KRT Sumutiningrat itu sampai hari ini juga belum clear. Tapi ya mudah-mudahan sih pihak keraton apalagi HB ke-10 ya, mudah-mudahan, tapi saya nggak bisa memastikan ya. Nah, terkait dengan itu, di sini ini waktu awal mula makam-makam khususnya putra-putra keraton Solo ini, sebetulnya peran antara keraton kemudian dengan ormas PBNU ya, dan cagar budaya yang itu terkait dengan departemen ya terutama. Ini apakah tidak ada koordinasi sebelum menjatuhkan nama makam ini A, makam ini B? Artinya gini, pihak keraton kan pasti lebih punya otoritas nih. Oke, paham. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku, rahayu, rahayu, rahayu juga bagi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Benowo, KGPH Adipati Benowo, yang alhamdulillah tempat beliau di Boyolali ini, di Banyudono, sekitar Pengging, itu bisa kita buat untuk melakukan konten edukasi sambil menunggu kedatangan beliau. Kita bisa berbincang-bincang dan berdiskusi tentang sejarah, kebudayaan, atau apa saja terkait mengenai masalah Mataram Islam. Demikian, alhamdulillah, puji syukur telah hadir dua YouTuber kita, satu dari Bung Awi Kertapati dari Yogyakarta, yang satu dari Bung Mahesa Iqbal dari Laskar Raja Wali Songo Surabaya. Satunya lagi masih ada kendala, yaitu Putri Mojopahit Channel, tapi tidak membuat dan tidak mengurangi tentang konten dan edukasi yang mau kita lakukan di malam hari ini. Monggo, silakan. Nyantai mawon. Kita diskusi. Berarti ini rumah beliau. agak lupa saya. Ini kan di Solo ya? Belum ya? Boyolali. Coba ulangi Gus, beliau sama namanya tadi? Jadi beliau bernama Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Benowo, KGPH Adipati Benowo. Beliau adalah adik kandung dari Raja Surakarta Hadiningrat yang sekarang, yaitu Sinuwun Pakubuwono ke-13. Begitu. Jadi beliau bernama asli Pangeran Subandrio, Gusti Subandrio. Itu nama panggilan akrab. Nama asli. Nama Terus asli. kemudian nama tunggak semi atau nama gelar kebangsawanannya adalah KGPH Adipati Benowo. Mekaten. Kalau nama panggilan akrabnya? Gusti Benowo. Gusti Benowo. Okay. Jadi rumahnya kan ini joglo ya? Joglo. Ada background untuk apa? Kelir wayang ya? Beliau ketua Persatuan Dalang kalau nggak salah, se-Jawa Tengah. Begitu. Nah, di sini juga selain menjadi kediaman beliau, jadi beliau tidak tinggal di keraton. Jadi beliau sebagai adik raja sebenarnya punya rumah dinas, punya jatah rumah dinas di keraton, tapi beliau tidak mengambilnya. Beliau lebih suka untuk berkumpul di tengah-tengah masyarakat, di tengah khalayak ramai untuk menyatu dan membumi, dan beliau memilih tempat ini di Pengging dekat makam punjernya, yaitu Ki Ageng Pengging, ayah dari Joko Tingkir, dari Sultan Hadiwijaya. Kenapa? Dengan Joko Tingkir, Gusti Pangeran Benowo ini. Benowo ini berapa silsilah? Generasi. Kemana itu? Siapa tadi? Jadi kalau Gusti Pangeran Adipati Benowo ini adalah putra dari Sinuwun PB12. PB12. Pakubuwono ke-12, putra dari PB11, 10, 9, seterusnya. Sampai nanti PB kedua putranya Amangkurat ke-4. Amangkurat 4 putranya PB1, PB1 putranya Amangkurat 1, Amangkurat 1 putranya Sultan Agung. Sultan Agung putranya Hanyokrowati, Hanyokrowati putranya Sutowijoyo, dan Sutowijoyo ada dua versi.
sebagian mengatakan adalah putranya Pemanahan dan putra angkatnya Hadiwijoyo, tapi sebagian versi lain dan saya mendengar dari dawuh lisan yang mulia Kanjeng Gusti Pangeran Benowo, sebenarnya beliau adalah putra dari Hadiwijoyo yang dititipkan, diasuhkan Nyai Juminah. Nyai Juminah itu digarwo ampilkan ke Ki Ageng Pemanahan. Jadi putra Sutowijoyo bin Hadiwijoyo. Nah, jadi dua bedanya kalau di Solo itu PB itu Pakubuwono. Pakubuwono. Kalau di Jogja HB. Kalau di tempat panjenengan Hamengkubuwono. Ini yang PB ke-12. PB yang ke-12. Anak dari PB ke-12. Betul. Jadi Ini berapa saudara? siapa? Dari keturunan PB ke-12 ini. Ya. Ini anak-anak yang itu yang laki-laki atau penerus ini. Permaisuri atau dari apa? Yang Gusti Benowo. Gusti Benowo ini karena raja sekarang itu Sinuwun Hangabei atau PB12 adalah kakak kandung beliau. Oh, yang raja sekarang ini kakak kandung beliau. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa ibu beliau itu secara tidak langsung adalah istri utama. Istri utama dari Raja PB12. Jadi begitu. Makatan. Dan ini rumah ini menjadi penggiat kebudayaan juga secara Nusantara karena beliau itu mendirikan Yayasan Damar Kedaton Nusantara yang ini lintas etnis, lintas agama yang ingin mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Nusantara. Jadi biasanya dan ini markas besarnya di sini. Damar Kedaton Nusantara. Tidak cuma skop istilahnya kebudayaan dan tradisi di Jawa saja. Tidak, semua se-Indonesia. Cuma Indonesia beliau menjadi ketua pembinanya. Terus kemudian beliau juga aktif di dalam Yayasan Resmi Keraton Hondrowino Kusumo Hondrowino kalau tidak salah gitu namanya. Hondrowino. Itu komunitas itu Yayasan Resmi Keraton. Itu yang bergerak di bidang apa itu? Raja, Kanjeng Gusti Ratu dan lain-lain. Ya yang melingkupi dan yang menggerakkan usaha-usaha kebudayaan dan macam-macam di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat dan resmi. Ekonomi kerakyatan juga ya. Kenapa? Termasuk ekonomi kerakyatan juga. Saya belum terlalu detail masalah itu, tapi setahu saya memang ada gerakan-gerakan di dalam itu dan juga ada kerjasama mungkin ya dengan berbagai pihak kalau masalah ekonomi kerakyatan, tapi saya belum terlalu detail masalah itu, makanya khawatir salah. Ini nggak dikasih wayang nih, harusnya ada wayang gitu ya. Loh iya, memang sering di sini wayangan. Karena beliau juga dalang dan ketua dalang Jawa Tengah. Jadi sering beliau dalang juga ya? Dalang. Waktu kapan hari saya salah satunya saya mengikuti wiyosan beliau atau hari ulang tahun beliau. Di sini juga ada beberapa dalang hadir, ada yang doktor, ada yang masuk dalam tim ekonomi Pancasila, juga dari penggiat seluruh Indonesia full rame dan itu. Luas sekali nih. Ini joglunya soko berapa ini ya? Lumayan banyak ini. 15 kalau. 15 betul. Kalau nggak salah ya. Besar 15 sekali. cm kalau nggak salah. Dan itu kayunya kayu utuh, bisa ditayangkan. Ini peninggalan dari bukan. Kesultanan. Bukan. Beliau memang selain penggiat kebudayaan juga beliau juga istilahnya punya usaha-usaha yang itu usaha-usaha itu juga murni untuk pengabdian di dalam kebudayaan. Jadi begitu. Nah, menggali lebih dalam soal beliau ini, Gusti Pangeran Benowo ini, kira-kira tahu nggak ya soal polemik nasab yang sekarang masih terus berjalan sama temuan baru ini soal begal makam, terutama keranda keraton ini kan sudah kalau nggak di Al Idrus juga di pindah ya. Ini kira-kira beliau tahu nggak ini ya? Gini, sebenarnya saya tidak dalam kapasitas menjawabnya karena harus ditanyakan langsung kepada beliau. Cuma bocoran sedikit saja, sepanjang kami bersinergi di dalam kebudayaan, di dalam diskusi, di dalam juga diskusi-diskusi internal, beliau juga sangat prihatin. Artinya beliau ini adik raja yang juga pejabat resmi di bawah raja. Jadi
adik raja dan pejabat itu di bawah raja. Dan salah satunya kalau nggak salah ya, selain pariwisata juga masalah pusaka dan makam kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih, saya khawatir keliru. Tapi nanti kalau beliau datang bisa tanyakan sendiri sama beliau. Jadi gitu. Jadi beliau juga sangat prihatin dengan masalah begal nasab, masalah pembelokan sejarah dan klaim-klaim makam dari kelompok imigran ini. Jadi sebagaimana kita ketahui ini kan selain juga Trah Mataram dibelokkan ke Azmat Khan ya, Azmat Khan atasnya ke Ba'alawi, yang itu sumber referensinya kitab Samsud Dohiro, yang Samsud Dohiro ini di situ jelas tertulis bahwa ke arah Vandenberg orang Belanda yang ya tahu sendirilah orang Belanda dan Yahudi, dan Vandenberg ini marga Yahudi itu. Gubernur Jenderal Belanda itu juga dari Bot, Jan Petersen Kun sampai Alting itu marga Yahudi. Sebagian besar memang dari marga Yahudi, dari Yahudi Belanda, Yahudi Eropa itu. Jadi kemudian beliau juga sangat prihatin dengan kondisi itu. Makanya kita datang ke sini atas seizin beliau dan atas sepersetujuan beliau untuk diwawancarai. Jadi semacam itu. Yeah. Yeah. Terus begini, ini mungkin nanti kan saya dapat kabar juga dari Keraton Jogja soal pemalsuan makam di wilayah Jogja kan banyak juga kan, sampai KRT Sumutiningrat itu samperin juga belum clear, tapi ya mudah-mudahan sih pihak keraton apalagi HB ke-10 ya, mudah-mudahan, tapi saya nggak bisa memastikan ya. Nah terkait dengan itu, di sini ini waktu awal mula makam-makam khususnya putra-putra Keraton Solo ini, sebetulnya peran antara keraton kemudian dengan ormas PBNU ya, dan cagar budaya yang itu terkait dengan departemen ya terutama. Ini apakah tidak ada koordinasi sebelum menjatuhkan nama makam ini A, makam ini B? Artinya gini, pihak keraton kan pasti lebih punya otoritas nih. Oke, paham. Bahwa misalkan Gusti Pangeran A ini makamnya di sini, tapi kenapa kok ada sekarang ini muncul semua bahwa itu di Habibie semua lah, di Ba'alawi semua lah. Itu gimana itu? Tapi peran-peran organisasi ini gimana gitu loh? Jadi sebenarnya PBNU, keraton dan departemen ya yang terutama kebudayaan di sini gimana itu? Jadi sebenarnya kan gini, sebenarnya simbiosis antara ulama dan umarok di Nusantara terjadi sudah berabad-abad silam. Pasca Majapahit itu kan berdiri Imperium Demak sebagai kelanjutan Majapahit dengan lembaga Wali Songo itu sendiri, Sunan-Sunan itu. Dan itu sekarang mengalir di dalam keraton-keraton Nusantara yang sekarang ada, termasuk kan dari Demak ke Pajang, Pajang ke Mataram dan seterusnya. Kan Mataram pecah Giyanti, Surakarta Diningrat, Yogyakarta Diningrat, kemudian ada Mangkunegaran, Pakualaman kan. Dan kemudian lembaga Wali Songo menjadi sekian ratus ribu pesantren. Dan sebenarnya antara ulama dan umarok Nusantara, antara ini di Jawa maupun di luar Jawa, sebenarnya saling terjadi asimilasi, akulturasi maupun terjadi proses saling menikah. Jadi keturunan Mataram juga keturunan Wali Songo, keturunan Wali Songo juga sebagian besar juga keturunan Mataram kan gitu. Yang di Jawa Barat juga ada Wali Songo Sunan Gunung Jati, juga simbiosis dengan Demak, dengan dengan Keraton Cirebon, Banten dan lain-lain. Jadi sama-sama saling bercampur secara darah, secara pernikahan. Jadi itu. Jadi ketika kemudian menyikapi masalah itu, sebenarnya yang kita lihat adalah kecolongan. Kecolongan karena apa? Karena masifnya mereka mengaku sebagai bagian dari NU, masifnya juga mereka tinggal di sekitar wilayah keraton. Dan kalau kita lihat bahwa Keraton Surakarta atau Jogja juga memberi beberapa tanah perdikan kepada imigran Ba'alawi ini. Itu atas inisiatif siapa itu? Para imigran ini. Ya, jadi katakanlah Habaib lah ya. Para Habaib yang kesini itu kan Solo ini memang basisnya juga. Ini atas pertimbangan apa? Keraton memberikan tanah, ya katakanlah fasilitas ya, karena free kan, tidak sewa, tidak bayar. Ini atas pertimbangan apa? Jadi gini, Mataram Islam yang pecah menjadi beberapa kerajaan ini, itu kan menganut Islamisme.
Nah, kemudian dalam konteks ketika di era kolonialisasi itu kan terjadi juga sistem pecah belah, divide et impera, sistem represif dan sistem manipulatif dari kolonial Belanda yang membawa imigran dengan mengatakan bahwa ini adalah keturunan Nabi, kan begitu. Karena seperti itulah kemudian akhirnya sebagai kelanjutan dari Mataram Islam, maka akhirnya dengan husnudon, berbaik sangka, kemudian diberi tanah perdikan. Nah, yang moga-moga yang diberi tanah perdikan ini tidak balik mengkritik keraton, tidak balik kurang ajar sama keraton, tidak balik untuk mengecam budaya-budaya keraton. Tapi yang terjadi nggak seperti itu kalau saya melihat. Ini bukan asumsi saya pribadi ya. Betul. Bukan asumsi saya hanya semata-mata untuk konten gitu loh. Nggih. Bayar lu. Nah gitu kan. Nggih. Tapi ini begini, yang saya pertanyaan awal kan antara PBNU, Departemen khususnya untuk cagar budaya ini, kemudian keraton. Nah ini keraton ini kan sudah kurang gimana baiknya sih, memberikan fasilitas tanah ya, free lagi. Nah setelah sekarang ditanya tentang masalah nasab si Balawi ini kan PBNU juga pura-pura merem, gitu kan. Pura-pura nggak tahu lah. Padahal kan ini juga terlibat juga saat proses pemberian tanah itu. Ini PBNU ini terlibat nggak? Bukan. Jadi ini Khusus langsung jauh sebelum PBNU berdiri dan ada. Jadi masalah imigran datang ke Nusantara ini kan abad ke berapa? Abad ke 18 tapi belum masif. Abad ke 19 itu pertengahannya itu mulai masif. Dan PBNU kan belum berdiri, 1926 PBNU. Artinya bahwa di zaman itu murni adalah inisiatif keraton yang berbaik sangka kepada imigran-imigran di bawah Belanda ini dengan cap simbolnya adalah keturunan Nabi itu. Ini juga menjadi keprihatinan bersama ketika kemudian istilahnya mereka sekarang terbongkar ya, masif sekarang sudah mulai bergerak dari penggiat budaya, penggiat sejarah dan juga yang merasa sebagai keturunannya, terahnya baik dari jalur Wali Songo maupun Kesultanan Kerajaan Nusantara. Salah satunya adalah bagaimana dengan konyolnya, dengan beraninya, dengan lucunya, dengan ironisnya, dengan tragisnya mereka berani untuk mengklaim salah satunya misalkan gini, Hamengkubuwono ke Bin Yahya, sementara Pakubuwono ke Assegaf. Ini kan lucu karena Ngarso Dalem atau Sultan HB1 Pangeran Mangkubumi itu bin Amangkurat IV, sementara saudaranya itu PB2 Pakubuwono kedua ini juga putranya Amangkurat IV. Lah kok bisa dua bersaudara, keturunan dari dua bersaudara ini marganya berbeda. Ya, itu yang lucu. Itu kan lucu kan begitu. Tapi kembali lagi gini. Maksud saya, ngapunten sebelumnya. Okay, monggo. Kenapa pihak keraton itu tidak tahu? Artinya tidak tahu kan? Ya publik tidak pernah mendengar statement dari keraton sendiri, baik itu dari pihak Hamengkubuwono maupun Pakubuwono. Kan tidak pernah berstatement mengatakan soal si Balawi ini kan, yang sudah di husnudon, dikasih tanah gratis, bahkan mungkin modal bisa jadi itu. Karena saya lihat kan di Solo sini kan kebanyakan Habib itu berdagang, ya. Nah, maksud saya ini kenapa sampai keraton sendiri tidak mempunyai sikap yang tegas sejak perkembangan ya. Kalau awal mungkin ya husnudon mau gimana lagi. Tapi perkembangan terus zaman berjalan terus ini, apalagi era sekarang ini era digital ini kan. Seharusnya tidak gitu loh sikap mereka yang selalu mempublish dirinya sebagai Duda Rasulullah. Betul. Ini keraton gimana gitu loh. Sekali lagi kok. Baik, saya jawab. Yang pertama yang berhak menjawab nanti adalah pengageng keraton. Salah satunya karena itulah kenapa kita hadir di tempat ini, di tempat Gusti Pangeran Bonowo ini, itu yang pertama. Yang kedua kemungkinan besok kita akan hadir di tempatnya Gusti Pangeran Yudhoningrat, Jogja. Dari Trah Hamengkubuwono. Beliau adalah adik kandung dari Ngarso Dalem Hamengkubuwono yang ke-10. Sekarang gubernur ini yang ke-10. Jadi sebenarnya kalau masalah ini itu kalau menurut saya
terlalu tinggi. Raja menanggapi, sebenarnya cukup Kebo Kiai Slamet saja sebenarnya. Sebenarnya, atau ya setingkat senopati semacam seperti saya lah, KRT kan, sebenarnya terlalu tinggi. Kalau kemudian atau sampai YouTuber ya? atau YouTuber sebenarnya rakyat sudah cukup untuk itu. Sebenarnya terlalu tinggi kalau kemudian raja turun tangan masalah ini. Tapi kemudian karena ini sudah menjadi isu nasional, sudah menjadi bola salju, sudah menggunung, maka akhirnya juga pihak keraton merasa, saya yakin pada saatnya akan turun tangan untuk memberikan statement tegas. Karena bagaimanapun siapa sih yang rela datuknya, leluhurnya dibelokkan nasabnya, makam-makam keluarga dan makam-makam punjer, makam-makam pejuang pahlawan di masa silam seperti KRT Sumodiningrat yang syahid wafat di zaman peristiwa Sepehi, yang testimoninya ada, saksi matanya ada, terus kemudian di koran Inggris juga dimuat, ya, sampai sejarawan Inggris Peter Carey dari Universitas Oxford, universitas salah satu universitas terbaik di dunia, terkemuka di dunia, memberikan testimoninya, kemudian menjadi Habib Hasan bin Toha, ya, bin Yahya. Ini kan suatu kekonyolan dan suatu kecerobohan dan suatu kegilaan yang luar biasa. Tapi saya yakin pasti, ya, katanya Kiai Halwani mengatakan bahwa siapa yang memotong sejarah, dia akan dipotong sendiri oleh sejarah, begitu.